Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fajar Bahru Nazhi. Di sini kita masih bermain dengan Flipbook sebagai bahan dan evaluasi pembelajaran digital di masa belajar dari rumah. Di sini adalah perlu menjadi hal yang ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru semuanya, baik untuk sebagai bahan mensosialisasikan materi pembelajaran ataupun sebagai wahana untuk promosi sekolah. Di sini kita bisa mengadopsi salah satu karyanya Dr. Ninik Kristiani. Beliau itu pengawas di Provinsi Jawa Timur. Saya melihat situs pribadinya beliau dengan domain.net di sini. Ya. Nah, saya coba ngunduh terus diarahkan ke external link yaitu padlet.com. Nah, dari layout padlet.com ini kita bisa gunakan untuk melayout ulang apabila perwajahan dari promosi bahan ajar kita lebih dari satu. Jadi kita bisa mempromosikan lebih dari satu buku digital apabila di dalam satu sekolah tersebut terdapat beberapa guru yang memang sudah membuat bahan ajar digital. Sehingga imbasnya yaitu tidak hanya kita membelajarkan ke siswa, tapi juga bisa membelajarkan ke sekolah lain untuk ikut serta terlibat dalam mengembangkan materi pembelajarannya. Nah, langsung saja secara teknis kita menuju ke halaman atau bisa kita search di browser. Kita ketik Padlet ya, enter. Nah, Padlet ini pada dasarnya seperti papan tulis atau mading digital ya. Nah, ini kita klik. Kemudian kita buat Padlet ya. Kita buat. Nah, terus di sini kita bisa pilih ya layout template yang kita jadikan. Nah, Padlet ini tidak hanya memasang konten gambar yang kita hasilkan dari cover book yang kita buat, namun juga bisa digunakan untuk alat kolaborasi ya, karena di sini kontennya bisa dirubah ya. Kita bisa geser ya. Ini kebetulan dikunci oleh beliau ya. Oke. Nah, untuk awalan saya akan membuat versi yang dinding ya. Nah, oke, kita pilih. Kemudian Bapak Ibu pastikan untuk cover booknya sudah dibuat ya. Jadi ini adalah halaman cover book yang saya sudah buat dari LK2 peserta. Nah, ini nanti akan saya pasang pada Padlet saya sebagai informasi promosi. Nah, kemudian setelah itu kita klik di bagian pojok kanan ya, kita klik posting baru. Ya, ini pun bisa kita atur ya. Untuk Padletnya judulnya misalkan buku dan evaluasi digital, misalkan nama sekolahnya SD Negeri 1 katakanlah Purbalingga ya. Ini. Oke. Terus dibuat oleh kelompok kerja guru SD Negeri 1 Purbalingga. Nah, kemudian di sini kita bisa sematkan ikonnya. Kita pilih ikon yang mewakili konten dari Padlet kita. Misalkan book ya. Kemudian saya pilih yang ini ya, yang kumpulan ya. Maka di sini akan menyesuaikan ya. Kemudian setelah itu atributnya kita jalankan. Terus ini untuk memilih font ya. Ya, di sini pun ada keterangan apakah pengunjung bisa berkomentar ya. Ini kita bisa aktifkan ya apabila memang diberikan izin. Terus di sini kita bisa bermain ya dengan domainnya. Nah, namun di sini saya tidak membahas ya untuk domain ya. Kita gunakan versi padlet.com.
bawaan ya. Terus setelah itu kita bisa pilih wallpapernya ya, background belakang. Misalkan untuk foto, oke. Misal saya pilih ini ya, ini misal. Oke, terus ini pun bisa kita berikan ketika kita sudah punya warna yang lain ya. Kemudian kita simpan. Oke, terus kita posting satu buah buku ya. Oke, subjeknya misalkan saya ambil pertumbuhan hewan ini ya, misal. Oke, terus kita lampirkan filenya. Nah, misal ini ya. Terus di sini ada previewnya ya. Nah, oke, terus kita tambahkan linknya ya. Nah, ini kita blok. Oke, kita paste di sini. Terus captionnya klik tautan dan buka di tab baru untuk mengakses buku digital, bahan ajar digital ya, misal seperti ini. Terus kita publish ya. Oke, nah ini baru satu ya. Nah ini kita letakkan di sini. Terus kita bisa buat lagi ya. Yang berikutnya, oke, kita lihat di sini. Oke, yang 92 ya. Nah, ini judulnya tema 3 kegiatanku ya. Tema 3 kegiatanku. Oke, kita masukkan. Kemudian captionnya sama ya. Klik tautan dan buka di tab baru untuk mengakses bahan ajar digital. Oke. Oke, tadi salah ya ini ya. Oke, kita perbaiki dulu yang ini. Ya. Kita edit. Ya, ini salah link ya. Oke. Baruan sudah. Terus yang ini kita perbaiki ya, ini ya. Kita copy, paste, terus publish ya. Nah, oke ya, jadi ini bentuknya dinding ya, bisa geser gini ya. Nah, terus kita tambah lagi ya. Oke, berikutnya ini makanan sehat ya. Makanan sehat. Oke, makanan sehat itu 46 Pak ya, coba. Oke ya, 46 ya. 46. Ya, open ya. Terus kita copy ya. Oke. Kita masukkan di sini, terus klik tautan untuk membuka bahan ajar digital. Ya, publish ya. Terus kita tambahkan lagi. Ya, misalkan tema 3 makanan sehat ya. Oke, misalkan kita tambahkan lagi tema 3 makanan sehat. Ya. Oke, ini Bu ya. Oke, kita lihat ya. Tema 3 makanan sehat. Ya. Oke. Kita copy. Ya, publish. Ya, terakhir 5 ya. Itu tema globalisasi ya. Tema globalisasi.
Oke. Klik tautan untuk membuka bahan jar digital. Setelah itu ini kita copy ya. Oke, ini taruh di sini. Publish. Oke, sini ada 5 ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah gini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik share ya. Nah, kita bisa sematkan di blog ya. Atau bisa kita bagikan di Facebook ya. Di sini saya ambil contoh, saya coba bagikan di Facebook ya. Ya, oke. Terus kita kirim ya. Nah, oke, terus coba kita lihat di well message atau pesan dindingnya saya ya, seperti ini ya. Jadi nanti ketika diklik, tampilnya oke, seperti ini. Nah, oke. Ini sudah ada linknya ya. Jadi ketika kita lihat misalkan di sini ada tema globalisasi ya, kita klik. Ya, dan ini seperti album buku satu sekolahan ya, misal ya, ini ya. Nah, ini promosi menurut saya menarik untuk dicoba nanti ketika Bapak Ibu sosialisasi ketika ada penerimaan siswa baru ya. Atau ketika nanti ada semacam visitasi atau bisa juga digunakan untuk pengembangan karya inovatif Bapak Ibu dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran ya. Bisa juga dibuat best practice ya nanti ya. Nah, oke. Jadi ini representasi dari buku digital yang sifatnya digabung ya antara satu guru dengan guru lainnya, dan ini menghasilkan karya kolaboratif yang interaktif ya. Nah, demikian tips trik ya saya mempromosikan ya. Silakan Bapak Ibu bisa dioptimalkan dengan mungkin portal-portal lain ya yang sifatnya interaktif. Kemarin juga pernah kita buat ya, singgung tentang Lab Maya ya. Bapak Ibu silakan bisa berkreasi, gunakan Lab Maya itu untuk melibatkan siswa pada situasi tiruan seperti keadaan yang dipelajari ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.